مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hass ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair wa badigha'a wajhillah wa ardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh. Kita lakukan sholat subuh dengan berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan ngaji ba'da subuh. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah, amin ya rabbal alamin. Para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pembahasan kita sebelumnya adalah tentang sholat berjamaah. Dan pada kesempatan kali ini, pada kesempatan pagi ini, pembahasan kita melanjutkan kajian sebelumnya, yaitu tentang imam dan makmum. Kalau kita berbicara tentang imam dan makmum, yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang imam. Dikatakan lil imami sifatun. Imam itu mempunyai beberapa sifat. Sifatun mustahabbatun wa sifatun masyrutatun. Yang pertama adalah sifat yang mustahabbah atau sifat yang disunnahkan, dan yang kedua adalah sifat yang masyrutah atau sifat yang disyaratkan, atau sifat yang wajib ada bagi imam. Fal mustahabbatu sittatun. Adapun sifat yang mustahabbah itu ada 6. Jadi dianjurkan ketika kita memilih imam,
Dengan 6 hal ini yang harus kita perhatikan. Apa saja yang 6 itu? Yang pertama adalah al-fiqhu. Imam yang kita pilih harus mengerti tentang masalah fikih, terutama masalah fikih solat. Apa yang harus dilakukan ketika terjadi dalam solatnya. Misalkan solat kita batal saat jadi imam, bagaimana cara keluarnya, dan lain sebagainya. Jadi yang pertama yang harus kita perhatikan adalah al-fiqhu, yaitu faham tentang masalah ilmu fikih. Yang kedua adalah wal qiraatu, banyak hafalan Qur'annya, bacaannya bagus, makhorijul hurufnya juga bagus, hafalannya juga banyak. Itu yang kita pilih. Jadi kalau seandainya ada pilihan, yang satu hafal Al-Quran, yang satu alim masalah ilmu fikih, kira-kira yang dipilih yang pertama yang mana? Halo? Yang dipilih adalah yang alim dulu, yang faqih dulu, yang faham masalah ilmu fikih dulu yang didahulukan. Karena apa? Orang yang hafal Quran banyak sekali, bahkan anak kecil pun dia juga hafal. Tapi belum tentu anak kecil yang hafal Quran dia faham masalah ilmu fikih. Maka akan lebih afdol lagi kalau dia hafal Quran, faham ilmu fikih. Itu malah yang lebih diutamakan untuk menjadi imam sholat. Jadi yang pertama dilihat adalah dia faham masalah ilmu fikih. Meskipun hafalannya ya cuma itu-itu aja, surat Al-Ikhlas, ya, potongan ayat surat Al-Baqarah, itu malah yang lebih diutamakan daripada orang yang hafal Quran tapi dia nggak faham tentang masalah ilmu fikih. Baru yang dilihat yang kedua adalah tentang bacaannya, hafalannya. Yang lebih banyak hafalannya itu yang didahulukan. Kalau ada misalkan 2 orang sama-sama ahli fikih, sama-sama alim, sama-sama mengetahui tentang masalah fikih sholat, maka kita lihat siapa yang paling banyak hafalannya, siapa yang bacaannya lebih fasih, maka itu yang dipilih. Tapi kalau ternyata orang itu sama alimnya, sama fasihnya, hafalan Qur'annya juga sama, maka yang dilihat berikutnya adalah wal wara'u, sifat wara'. Kalau ternyata dia memiliki sifat wara', sifat yang sama, sifat wara' itu kehati-hatian dalam mengamalkan agama. Dia hati-hati, gak mudah terjerumus ke yang haram, bahkan dalam melaksanakan perbuatan yang mubah dia pun juga hati-hati. Makan itu mubah hukumnya, tapi dia hati-hati, ya, makan meskipun mubah, meskipun hukumnya boleh, dia hati-hati, tidak terlalu banyak makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Jadi kita lihat yang ketiga, waroknya, kehati-hatian dia dalam mengamalkan ibadah, dalam mengamalkan agama. Kalau ternyata 3 hal ini sama-sama faham ilmu fikih, sama-sama banyak hafalannya, sama-sama warok, baru yang kita lihat adalah wasinnu, usianya yang lebih tua yang kita dahulukan. Seandainya ternyata sama, umurnya juga sama, maka yang kita lihat wan nasabu, yaitu nasab atau keturunan yang mulia. Jadi kalau dia memiliki nasab yang baik, yang lebih mulia, maka itu jauh lebih diutamakan atau lebih didahulukan. Dan yang terakhir, kalau ternyata nasabnya sama-sama baik, kita lihat wal hijratu, yang melakukan hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Tapi kalau sekarang itu hijrah sudah nggak ada, hijrah bersama Rasulullah sudah nggak ada. Yang ada itu hijrah dari perbuatan maksiat ke perbuatan taat. Jadi 6 hal ini yang kita perhatikan ketika kita memilih seorang imam. Kalau ternyata 6 hal ini anggap saja sama, maka kita lihat lagi, ya, cari imam yang, kalau seandainya sama 6 hal ini, cari imam yang lebih disenangi oleh
jamaahnya. Ya carilah yang lebih ganteng ya. Oh ganteng, ternyata pengaruh itu. Makmum tambah suka kepada imam itu lebih afdol. Ya, tambah benci kepada imam itu malah hukumnya makruh meskipun sholatnya sah. Nah, jadi tetap harus dibandingkan dan pilih yang lebih utama, yang lebih memenuhi syarat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wal masyrutatu sittatun, adapun sifat yang disyaratkan atau sifat yang wajib ada itu juga 6. Ahaduha wa thaniha alla yakuna muhditsan au junuban, bahwa imam itu tidak berhadas kecil dan juga tidak sedang dalam keadaan junub atau hadas besar. Artinya dia suci dari hadas, baik hadas besar ataupun hadas kecil. Kalau kita misalkan tahu imam itu sedang berhadas, kita tahu imam itu batal wudhunya, kira-kira kita sebagai makmum boleh tidak ikut bermakmum kepada imam yang tidak punya wudhu? Halo, boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa? Kalau kita tahu bahwa imam itu sudah batal atau tidak punya wudhu, tahu batalnya imam, tapi kita masih memaksakan diri untuk bermakmum kepada imam itu, maka sholat kita menjadi ikut tidak sah. Ya, jadi kalau misalkan ada imam atau melakukan sesuatu yang membatalkan sholat, kita tahu, maka jangan ikut imam itu. Atau di pertengahan sholat, imam lagi takbir, Allahu Akbar, ternyata kita melihat di tangannya imam itu ada cat, dimana kalau misalkan di tangan kita ada cat ketika berwudu, kira-kira sempurna apa enggak? Tidak sempurna. Air itu tidak nembus kepada cat, sehingga ada bagian dari tangan imam yang tidak terkena air wudu, maka tentunya wudunya sah atau tidak? Tidak sah. Nah, kita ketika tengah sholat, di pertengahan sholat, mungkin di rakaat kedua, ternyata melihat imam itu, loh, imam ini wes gak sah wudunya ini karena ada cat di tangannya, maka jangan lanjut ikut imam, tapi langsung apa yang dilakukan? Mufarokoh. Waduh, imamnya ini kayaknya wudunya gak sah, langsung saya sekarang mufarokoh. Mufarokoh ini berpisah dari imam. Kalau kita mengetahui imam itu melakukan sesuatu yang batal, tapi kita masih ikut sampai selesai dengan imam, maka sholat kita itu tidak sah. Wasalisuha alla yakuna ala thawbihi aw badanihi najasatun ghairu ma'fuwin anha. Tidak ada najis yang tidak ma'fu di bajunya atau badannya. Jadi imam itu juga selain suci dari hadas kecil dan hadas besar, maka juga suci dari najis. Wa rabi'uha alla yamassa dzakarahu, dan tidak memegang kemaluannya. Kenapa? Karena misalkan memegang kemaluannya, tentu otomatis wudunya batal. Sehingga ya sudah, kalau misalkan dia sholat, sholatnya otomatis tidak sah, karena wudu itu adalah syarat sahnya sholat. Wa khamisuha alla yatrukal i'tidalah wa tuma'ninata fis sholati walau naflan. Tidak meninggalkan i'tidal dan tuma'ninah di dalam sholat meskipun sholat sunnah. Jadi tetap diperhatikan ketika kita sholat, tuma'ninahnya itu tetap diperhatikan. Tuma'ninah itu ukurannya adalah sekadar ucapan subhanallah, berhenti sejenak dengan sekadar ucapan subhanallah, itu sudah dikatakan tuma'ninah. Wasadisuha, dan yang keenam adalah alla yatruka qira'at al-fatihati ma'a imkaniha, tidak meninggalkan bacaan surat al-fatihah sementara dia mampu membacanya. Ya jelas kalau misalkan imam tidak membaca surat al-fatihah, maka tidak sah sholatnya, karena dalam hadis Nabi itu dikatakan la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab, tidak sah sholat seseorang itu jika dia tidak membaca surat al-fatihah. Jadi inilah 6 sifat yang dianjurkan untuk imam, dan juga 6 sifat yang disyaratkan atau wajib ada bagi seorang imam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke, sebelum dilanjutkan sampai di sini, mungkin ada yang mau ditanyakan? Monggo.
Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang mau ditanyakan sampai di sini tentang cara memilih imam. Ada? Belum? Belum ada. Oke, kita lanjut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, berikutnya adalah kapan wajib niat menjadi imam. Jadi kalau misalkan kita sholat dan posisi kita itu menjadi imam, kapan dia itu harus menyebutkan bahwa dia itu sebagai imam? Jadi yang pertama adalah ketika dia sholat Jumat. Imam kalau mengimami sholat Jumat, wajib dia itu dalam niatnya menyebutkan bahwa dirinya sebagai imam. Jadi harus usolli fardhal jum'ati rakaataini mustaqbilal kiblati imaman. Kenapa? Karena sholat Jumat itu mengerjakannya wajib berjamaah. Termasuk makmum. Makmum ketika sholat Jumat juga wajib ada kata makmuman. Usolli fardhal jum'ati rakaataini mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala. Saya sholat fardhu Jumat misalkan 2 rakaat menghadap kiblat, menjadi makmum. Kalau imam menjadi imam, itu wajib kita sebutkan. Kenapa? Salah satu syarat dilaksanakan sholat Jumat itu harus dilaksanakan dengan berjamaah. Jadi kalau imam misalkan ketika sholat berjamaah, sholat Jumat, dia tidak menyebutkan bahwa dirinya jadi imam, maka sholat Jumatnya tidak sah. Misalnya cuma Allahu Akbar, saya sholat fardu Jumat 2 rakaat karena Allah. Imamnya cuma niatnya seperti itu, atau makmumnya juga niatnya cuma seperti itu, tidak menyebutkan bahwa dia sebagai imam, tidak menyebutkan bahwa dia sebagai makmum, maka sholat Jumatnya tidak sah. Kenapa? Karena sholat Jumat itu memang syarat melaksanakannya harus dilakukan dengan cara berjamaah. Berapa Pak jumlah jamaah minimal untuk sholat Jumat? Berapa? Ini enggak ada orang atau gimana? Berapa? 40. Itu sudah sama imamnya. Jadi imam plus jamaah totalnya sudah 40. Itu pun masih ada syarat-syaratnya. Orang yang musafir tidak masuk hitungan, anak kecil tidak masuk hitungan. Jadi orang yang dihitung adalah orang yang memang menetap di situ, mustautin istilahnya. Dan jumlahnya harus 40 minimal. Jadi orang yang wajib berniat sebagai imam adalah orang yang sholat Jumat yang pertama. Yang kedua adalah sholat mu'adah atau mengulang sholat karena menginginkan keutamaan jamaah. Jadi kita itu diperbolehkan sholat 2 kali. Sholat duhur, habis sholat duhur kita boleh sholat sekali lagi sholat duhur, dengan syarat sholat yang kedua itu wajib berjamaah. Boleh niatnya sebagai imam, boleh niatnya sebagai makmum. Makanya kalau misalkan kita sholat maghrib sudah sholat berjamaah di masjid, kemudian kita pulang, ternyata istri kita di rumah belum sholat maghrib, jangan dibiarkan, kita temani lagi. Loh, kok belum sholat maghrib? Ayo saya imami lagi. Boleh kita mengulang sholat maghrib, dan itu pahalanya adalah pahala sunnah. Tapi ingat catatannya, kalau kita mau mengulang sholat, syaratnya adalah sholat yang kita ulang yang kedua itu adalah harus berjamaah, gak boleh sendirian. Kalau misalkan sudah sholat maghrib di masjid, sudah sholatnya berjamaah, ternyata di rumah kita ulang sendirian, maka itu tidak boleh. Kenapa? Nabi itu pernah setelah selesai sholat, ada sahabat datang, dia ketinggalan sholat berjamaah, maka Nabi menawarkan, wahai siapa di antara kalian yang ingin mendapatkan kesunahan? Kemudian ada yang angkat tangan. Ya, kalau pengen mendapatkan kesunahan, silahkan temani, ya. Ditemani orang yang sholat di belakang itu, padahal dia sudah sholat berjamaah bersama Nabi. Akhirnya disuruh sholat mengulangi, menemani orang yang tidak mendapatkan sholat berjamaah yang telat datang itu, dan dikatakan itu sedekah bagimu, ya. Jadi dapat keutamaan juga.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga adalah sholat nazar berjamaah. Pernah bernazar, sholat berjamaah itu kan para ulama macam-macam mengatakan hukumnya. Kalau mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan sunnah muakkadah. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan fardhu kifayah. Kalau mazhab Hambali mengatakan wajib. Anggaplah kita sebut hukum sholat berjamaah tidak wajib, sunnah muakkadah. Anggap saja seperti itu. Kemudian kita bernazar, kalau misalkan anak saya lahir dengan selamat, saya akan sholat berjamaah selama 40 hari. Maka itu hukumnya wajib dipenuhi. Yang awalnya sholat berjamaah 40 hari itu ya enggak wajib, hukumnya sunnah. Karena kita bernazar, maka hukumnya wajib berjamaah. Maka ketika kita berjamaah, wajib kalau kita jadi imam harus berniat sebagai imam. Kalau kita bermakmum harus berniat sebagai makmum. Dan yang keempat adalah sholat jamak takdim karena sebab hujan. Jadi ada kalanya kita boleh sholat jamak takdim bukan karena sebagai musafir. Kalau yang kita dengar biasanya adalah kalau kita melakukan perjalanan itu boleh menjamak sholat kita, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Nah, ada kalanya kita tidak melakukan perjalanan tapi boleh menjamak takdim. Sholat apa itu? Sholat jamak takdim karena sebab hujan. Tapi ini nanti akan ada pembahasan sendiri ya tentang sholat jamak. Oke, ini adalah pembahasan kapan wajib niat menjadi imam. Ada 4 hal, yaitu ketika sholat Jumat, sholat mu'adah, sholat nazar berjamaah, dan sholat jamak takdim karena sebab hujan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sampai di sini ada pertanyaan? Masih belum? Monggo, Bah. Waalaikumsalam. Apabila kita mengetahui imam itu wudhunya batal Karena wudhunya batal agar wudhunya kan ada catnya itu. Nah, dalam satu ruangan itu hanya ada jamaah itu. Nah, kita sholat sendiri kan tidak mungkin. Jadi kita harus mengikuti imam. Dan ketika sholat sendiri, maksudnya itu tetap mengikuti imam. Nah, syarat dan niatnya dan caranya itu gimana? ya, jadi yang melihat itu cuma kita ya. Kalau imam itu melakukan sesuatu yang membatalkan ya, akhirnya kan kita harus pisah dari imam. Sedangkan di masjid ini sedang sholat berjamaah. Namanya pisah berarti kita di dalam hatinya harus meniatkan, saya sekarang sudah tidak ikut imam lagi, atau mengatakan saya mufarokoh atau berpisah dari imam. Terus apa yang kita lakukan? Ya kita nggak usah ikut sholatnya imam, kita boleh sholat sendiri. Loh Ustaz, berarti beda. Faham maksudnya? Ya, yang lain kan nggak ngerti kalau imamnya batal, jadinya kan tetap ikut imam. Kita karena sudah berpisah, kita kan sholatnya jadinya beda. Ada kalanya boleh seperti itu, tapi biasanya akan menimbulkan pertanyaan dari jamaah-jamaah yang lain. Loh, ini kok berjamaah kok sholatnya beda? Faham maksudnya Pak? Lah gerakannya beda, imam wis ruko, ini masih sujud. Ini gini, ini. Maka supaya untuk menghindari fitnah, kita tetap mufarokoh niatnya, tapi gerakannya samakan. Supaya orang-orang yang nggak faham tidak apa? Malah ngomongnya iki sholat opo iki ya, kok nggak bareng sama imam gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Ye, monggo yang lain ada yang mau ditanyakan? Lanjut, ini kayaknya ngantuk semuanya ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Apalagi tadi malam mungkin malam mingguan jadinya begadang, ngantuk ya, sama ustadznya juga ngantuk aslinya. Oke, berikutnya adalah sekarang syarat kita mengikuti imam atau syarat kita menjadi makmum apa saja.
Faslun syurutul qudwati ahada asyara. Syarat qudwah, syarat mengikuti imam itu ada 11. Jadi kalau kita bermakmum, kita mengikuti imam, maka penuhi 11 syarat ini. Yang pertama adalah alla ya'lamu butlana salati imamihi bihadatsin aw ghairihi. Tidak mengetahui batalnya salat imam karena sebab hadas atau yang lainnya. Jadi seperti yang tadi sempat saya jelaskan, kalau kita mengetahui imam melakukan hal yang membatalkan salat, maka kita tidak boleh mengikuti. Ya, caranya seperti tadi. Yang kedua adalah wa alla ya'taqida wujuba qada'iha alaihi. Tidak boleh beriktikad wajibnya mengqadha salat. Kita tidak mengetahui bahwa imam ini harus mengqadha salat. Misalkan apa? Misalkan sahibul jabirah, orang yang misalkan tangannya digips, kakinya digips, faham maksudnya? Itu ketika wudhu sempurna apa enggak? Enggak sempurna. Dia ketika sholat, dia itu ada kewajiban nanti ketika sembuh untuk mengqadha. Nah, kita tidak bermakmum kepada yang seperti itu, faham? Jadi kita sholat kepada orang yang memang sholatnya sempurna. Itu. Wa alla yakuna ma'muman, dan tidak boleh sedang menjadi makmum. Ini jadi makmum, kita bermakmum kepada orang yang jadi makmum. Itu enggak boleh. Ya. Misalkan ada 2 orang sholat, yang satunya imam, satunya makmum. Kita malah bermakmum kepada makmumnya, itu enggak boleh. Ya. Jadi pastikan tidak bermakmum kepada makmum. Wala ummiyan, dan tidak boleh bermakmum kepada orang yang ummi atau tidak bisa membaca dan menulis. Apalagi kalau bacaannya itu makhorijul hurufnya rusak, ya, ain dibaca alif, dibaca hamzah, ya, qaf dibaca kaf. Kenapa? Panjang pendeknya salah, panjang dibaca pendek, pendek dibaca panjang. Maka jangan pernah kita bermakmum kepada imam yang model seperti itu. Kenapa? Salat kita jadi nggak sah. Karena apa? Panjang pendek kalau dalam bahasa Arab itu artinya beda. Makanya ketika misalkan kita takbir saja, yang benar itu kan bacanya Allahu Akbar. A-nya dipanjangkan Allahu Akbar, itu sudah artinya beda. Kalau Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Kalau A-nya dipanjangkan Allahu Akbar, itu artinya sudah menjadi pertanyaan, apakah Allah Maha Besar? Jadi imam yang dipilih harus benar-benar faham, bacaannya bagus, bukan yang ummi, yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Wa alla yataqaddama alaihi fil mauqif, dan tidak boleh lebih depan daripada imam dalam hal posisi sholat. Makmum harus ada di belakang imam, enggak boleh berada di posisi depannya imam. Wa ayya'laman tiqalati imamihi, dan mengetahui perpindahan atau gerakan perpindahan rukun dari imam. Dan makmum harus mengetahui gerakan-gerakannya. Meskipun dia tidak melihat langsung imam, melihat makmum jamaah-jamaah yang lain, maka makmum yang paling belakang harus melihat itu. Wa ayyajtami'a fi masjidin aw fi 300 zira'in takriban, harus sama-sama berkumpul di dalam masjid atau jaraknya kira-kira 300 zira' jika sholat berjamaah di luar masjid. Jadi harus dalam satu masjid. Kalau seandainya masjidnya penuh, dia harus sholat di luar masjid, jaraknya minimal 300 zira'. 300 zira' itu sekitar 1 zira' itu 45 cm. Berapa berarti? Jaraknya sekitar 130-an, 130 meter. Jaraknya boleh. Qudwatah awil jamaah harus berniat mengikuti imam atau berniat berjamaah. Untuk yang berjamaah, untuk para makmum, dia ketika sholat wajib hukumnya, ini wajib bukan sunnah, wajib mengatakan bahwa dirinya sebagai makmum. Saya sholat fardhu subuh 2 rakaat makmum karena Allah, harus ada kata makmumnya. Kalau misalkan tidak ada kata makmumnya, untuk makmum, ya, untuk jamaah yang sholat tapi dia nggak bawa makmum, tidak sah sholatnya. Berbeda dengan imam. Kalau imam mengucapkan kata imaman, saya menjadi imam, itu hukumnya sunnah.
Tapi kalau misalkan imam tidak mengucapkan kata imaman, maka dia tidak mendapatkan pahala jamaah, cuma dapat 1. Tapi ketika imam mengatakan imaman, maka dapat 27 derajat pahala sholat berjamaah. Wa ayyatawafaqan nadhamu sholatihima, harus serasi sholat keduanya antara sholatnya makmum dan imam. Jadi sholatnya, caranya itu harus sama. Kalau misalkan sholat wajib bermakmum kepada sholat jenazah kan tentu beda cara kan. Nah itu nggak bisa, jadi harus sama gerakannya, meskipun nanti niatnya beda. Kadang-kadang kita melihat ada orang yang sholat sunnah, terus kemudian ada yang mendekati, kemudian ditepuk. Pernah kejadian seperti itu? Kita lagi sholat sunnah, ada yang mendekati bermakmum, biarkan. Kenapa? Karena sholat sunnah dan sholat yang dia lakukan sama gerakannya, ada sujudnya, ada rukuknya, biarkan ya. Jadi biarkan, jangan ditolak. Meskipun kita lagi sholat sunnah, kemudian ada yang mengikuti, biarkan saja, nggak apa-apa. Wa alla yukhalifahu fi sunnatin fahishatil mukhalafati, tidak boleh menyelisihi atau berbeda dengan imam dalam hal yang sunnah yang kelihatan buruk jikalau menyelisihinya. Ya minimal ya kita ikutilah apa yang dilakukan imam. Ya ketika imam kunut ya kita kunut. Supaya apa? Yaitu supaya nggak kelihatan buruk ketika kita beda. Kadang-kadang kan orang-orang nggak paham tentang masalah kunut, ya karena kebiasaan dia kunut, akhirnya ngelihat orang yang nggak kunut diomongin. Nah supaya tidak terjadi seperti itu, ya kita ngikuti kebiasaan sholat berjamaah di masjid itu seperti apa. Kalau dia pakai kunut, ya kunut. Kalau dia nggak pakai kunut, ya sudah ikuti saja, nggak usah menyelisihi supaya tidak terjadi atau kelihatan buruk. Wa ayyutabi'ahu, dan harus benar-benar mengikuti imam. Jadi 11 hal ini harus dipenuhi oleh makmum ketika dia itu mengikuti imam atau berjamaah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Monggo, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ini dari tadi baru 1 yang nanya. Monggo. Masih belum? Iki masih belum ya apa iki? Oke, kita lanjut. Yang berikutnya adalah adab imam dan makmum. Di samping syarat-syarat tadi yang harus kita penuhi, ada adab-adab yang harus dipenuhi imam dan makmum. Apa saja yang harus dipenuhi adab-adab itu? Yambaghi lil imami ayyu khaffifas shalah. Seorang imam hendaknya meringankan sholat. Kalau kita ngimami, jangan membaca ayat-ayat yang panjang, ya, baca ayat-ayat yang ringan. Kenapa? Karena yang menjadi makmum itu, yang berjamaah itu macam-macam modelnya. Ada yang tua, yang nggak kuat berdiri, ada yang rukuknya nggak kuat, ada yang sujudnya juga nggak kuat, ada yang mungkin ngempet pengen BAB, ya kan? Apalagi subuh, ada yang ngempet, kasihan. Ada anak kecil yang mungkin pengen segera pulang, ada siapa, beda-beda yang di belakang. Makanya ketika kita ngimami sholat, jangan membaca ayat-ayat yang sangat panjang. Ya, ayat pertama, surat pertama di rakaat pertama yang dibaca surat Al-Baqarah, selesai. Rakaat kedua surat Ali Imran. Kira-kira sholat lagi nggak di sini besok? Nggak mungkin, wes ya. Ya cukuplah kayak tadi itu ya, 2 ayat, 3 ayat, itu malah bagus itu. Jadi yang pertama, imam tidak boleh terlalu panjang ketika membaca surat, ringankan sholatnya. Qala Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, berkata Anas bin Malik, ma shallaitu khalfa ahadin salatan akhaffa wala atamma min salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak melakukan sholat di belakang seorang pun yang lebih ringan dan lebih sempurna sholatnya daripada sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah kalau ngimami gak panjang-panjang, ringan, ya, karena memperhatikan jamaahnya. Kecuali kalau kita sholatnya sendirian, monggo. Kalau sholat sendirian, mau kaki kita sampai bengkak, mau ngatamkan Quran, monggo boleh. Tapi kalau berjamaah, jangan.
La yukabbiru ma lam yafrughil muadzin minal iqamati. Seorang imam hendaknya tidak bertakbir sebelum muadzin membacakan iqamah. Jadi baru imam itu bertakbir ketika iqamahnya sudah selesai. Wa ma lam tastawis sufuf, sebelum saf salatnya lurus. Jadi imam hendaknya mengatur safnya. Makanya imam itu kadang-kadang mengatakan sawwu sufufakum. Jangan langsung bertakbir. Iqamahnya selesaikan dulu, atur safnya dulu, baru bisa bertakbir. Wa yarfa'ul imam sautahu bitakbirat. Ia harus meninggikan suara ketika bertakbir. Imam harus keras, Allahu Akbar, supaya apa? Makmum tahu gerakan perpindahan salatnya imam. Sami Allahu liman hamidah. Kalaupun butuh muballigh itu yang menyampaikan, kayak di Mekah karena jamaahnya banyak, boleh. Tapi kalau di sini cuma satu shaf pakai muballigh yang menyampaikan. Ya, kayak di Mekah itu kan ada yang menyampaikan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada kan? Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Kalau memang jamaahnya banyak sampai ke belakang, boleh ada yang menyampaikan seperti itu. Shaf cuma dua, ya pakai kayak gitu, Allahu Akbar, ada Allahu Akbar, gak perlu kalau cuma dua shaf, ya apalagi cuma satu shaf. Wala yarfa'ul ma'mum sautahu illa biqadri ma yusmi'u nafsahu. Dan makmum tidak boleh mengeraskan suara kecuali minimal terdengar oleh telinga sendiri. Allahu Akbar, ya jangan ikut-ikutan bersuara keras, tapi cukup didengar oleh telinga sendiri kalau makmum. Wa yanwil imam al-imamata liyanal al-fadlah. Dan imam hendaknya berniat menjadi imam supaya mendapatkan keutamaan salat berjamaah. Fa idza lam yanwis sihhat salatul qaum idza nawa al-iktida'a bihi. Seandainya imam tidak berniat menjadi imam, maka salat para jamaah tetap sah. Ya, jadi imam berniat menjadi imam itu sunnah hukumnya. Seandainya imam lupa gak berniat menjadi imam, tapi banyak jamaah yang mengikuti, tetap sholat berjamaahnya sah. Berbeda dengan makmum. Kalau makmum tidak berniat menjadi makmum, maka dia tidak sah sholatnya. Gitu. Wa nalu fadlal qudwah, dan juga makmum memperoleh pahala berjamaah. Wa yusirrul imam bidu'ail istiftahi wa ta'awudhi kal munfarid. Dan imam tidak boleh menyaringkan bacaan iftitah dan ta'awud. Jadi bacaan iftitah atau ta'awud tidak dibaca keras. Yang dibaca keras cuma surat Al-Fatihah dan surat pendek. Wa yujhiru bil Fatihati was surati fi jami'is subhi. Imam menyaringkan bacaan Fatihah dan surat sesudahnya dalam salat subuh. Juga di dalam 2 rakaat pertama maghrib dan isya. Wa ulatayil maghribi wal isya'i. Wa kadzalikal munfarid, begitu juga salatnya orang yang sendirian. Wa yujhiru biqaulihi amin fil jahriyah. Dan imam mengeraskan suara dalam ucapan amin dalam salat jahar. Maghrib, isya, subuh, aminnya itu dikeraskan. Begitu juga makmum. Makmum juga mengucapkan amin dengan keras, dibarengkan dengan imam. Itu adab-adabnya. Wa yaskutul imam saktatan akibal fatihati liyathuba ilaihi nafsuhu. Nah ini, imam diam sejenak setelah membaca surat Al-Fatihah. Ya, ini yang kadang-kadang imam terlewat. Imam diam sejenak setelah membaca surat Al-Fatihah. Supaya apa? Yang pertama, nafasnya kembali. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada makmum untuk membaca surat Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Diam. Jangan langsung membaca surat. Jangan langsung membaca potongan ayat. Diam dulu. Biarkan makmum untuk membaca surat Al-Fatihah. Apalagi kalau imamnya tahu kalau jamaahnya itu bermadzhab Syafi'i, di mana imam dan makmum dua-duanya sama-sama wajib membaca surat Al-Fatihah.
Nah, di saat imam berhenti itulah makmum langsung membaca surat Al-Fatihah agar sesudahnya ia bisa mendengarkan bacaan surat-surat pendeknya atau potongan ayat dari imam. Dan makmum itu enggak wajib, enggak disunnahkan membaca surat pendek. Hanya diwajibkan membaca Fatihah, habis membaca Fatihah langsung dengarkan bacaan imam. Ayat Al-Qur'an yang dibaca imam didengarkan. Dan pada sholat jahar makmum tidak membaca surat kecuali jika ia tidak mendengar suara imam. Jadi enggak membaca surat pendek makmum itu, cukup mendengarkan bacaan surat pendek yang dibaca oleh imam. Kecuali dia jauh tempatnya, mungkin paling belakang, suaranya imam tidak terdengar, maka baru boleh membaca surat pendek. Hendaknya seorang imam tidak membaca tasbih dalam rukuk dan sujud lebih dari 3 kali. Imam jangan lama-lama ketika dia sujud dan rukuk. Membaca tasbih cukup maksimal 3 kali bagi imam. Lah Ustadz, kok saya lihat kadang-kadang ada imam di sujud terakhir sujudnya agak lama Ustadz. Pernah seperti itu? Sebenarnya sujud lama itu tidak hanya di sujud terakhir. Dari sujud pertama itu dianjurkan lama sujud, tapi dianjurkan berlama-lama sujud itu bagi orang yang sholat sendirian. Faham sampai di sini? Bukan bagi imam. Bagi imam maksimal 3. Ini dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Supaya apa? Ya kita lihat jamaahnya itu. Kecuali memang ada jamaah khusus spesial, ya, memang jamaahnya ngerti bahwa sujudnya ini agak lama, atau sudah ada kesepakatan dengan jamaah ini sujudnya agak lama dan sudah sepakat semuanya, maka monggo. Tapi kalau di jamaah umum kita nggak ngerti keadaannya orang-orang, maka Imam Ghazali mengatakan maksimal bagi imam 3, ringankan. Kecuali kalau mau sujud lama monggo boleh, tapi dengan syarat dia sholatnya sendirian. Dan juga tidak memberikan tambahan dalam tasyahud awal setelah membaca sholawat kepada Nabi. Jadi tasyahud awal itu cuma cukup sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sudah tasyahud awal. Pada 2 rakaat terakhir imam cukup membaca surat Al-Fatihah, tidak usah menambah-nambah lagi. Kalau sholat Isya, rakaat pertama, rakaat kedua baca Fatihah surat pendek. Rakaat kedua surat Fatihah surat pendek. Rakaat ketiga keempat tidak usah nambah-nambah surat pendek. Cukup Fatihah. Itu adab-adabnya kalau kita menjadi imam. Juga ketika tasyahud akhir imam cukup membaca tasyahud dan sholawat kepada Rasulullah SAW. Jangan membaca yang panjang-panjang, ya, karena memang sunnahnya kalau kita jadi imam meringankan untuk melihat kondisi makmum di belakangnya itu. Dan ketika bersalam imam hendaknya berniat memberikan salam kepada semua jamaah. Jadi ketika imam mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, niatnya dalam hati itu hendak berniat memberikan salam kepada jamaah. Tapi jamaah enggak usah jawab Waalaikumsalam warahmatullah, enggak usah. Ya. Tetap jawabannya juga Assalamualaikum warahmatullah, ya. Tapi niatnya untuk menjawab salam. Cuma niatnya saja yang diubah. Terus imam tidak boleh berdoa untuk dirinya sendiri. Kalau misalkan imam kunut, jangan membaca doa untuk diri sendiri. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Tapi harus mencangkup semua jamaahnya. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Sama ketika habis sholat, ketika kita berdoa jadi imam, harus jamaahnya diajak semuanya, pakai nana semuanya. Jangan pakai yang untuk diri sendiri. Contoh, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni aku. Lah jamaahnya gimana? Harus diikut sertakan. Ya kita ubah. Kita ubah dalam bentuk jamak. Allahumma gfir lana wali walidina. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sighara. Itu bentuk jamaknya. Ya, Allahumma gfir lana, ya Allah, ampunilah kami, wali walidina, orang tua kami, warhamhum, sayangi mereka, bukan huma, warhamhum, sayangi mereka, kama rabbawna. Rabbawna itu bentuk jamaknya.
Rabbauna sighara, sebagaimana mereka menyayangi kami sejak kecil. Sighara itu jamaknya dari saghira. Jadi harus tahu imam. Ustadz gak ngerti cara ngubah seperti itu. Ya sudah, kita doa dengan doa yang biasanya sudah ada nanya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya, nggak usah sok-sok nyari doa yang lain, tapi akhirnya doanya untuk diri sendiri. Nah, itu. Sedangkan para makmum ketika imam itu berdoa mengamininya. Kalau Imam Ghazali kunutnya itu makmum itu nggak usah ngangkat tangan. Kalau Imam Ghazali, tapi kalau dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, tetap angkat tangan. Tapi ketika selesai, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, nggak usah diusap. Oke? Jadi langsung turun. Allahu akbar. Wes. Ini kok panjang ya, nggak selesai-selesai. Terakhir, setelah imam berdiam sebentar dan menghadap kepada para jamaah, kalau sudah selesai, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, imam jangan menghadap ke kiblat terus. Tapi ada dua cara, boleh menghadap ke jamaah, boleh menghadap ke utara. Dan menghadapnya, perputarannya itu ketika selesai membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Baru muter. Ya, kalau dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, kalau enggak ada sesuatu yang ingin disampaikan atau ingin diceramahkan, cukup menghadap utara. Nah, berputar. Itu juga adabnya ketika menjadi imam. Hendaknya makmum tidak berdiri sampai imam berdiri. Jadi ketika bangun dari sujud, biarkan imam berdiri tegak, baru kita berdiri tegak. Ketika ruku, imam biarkan lurus, baru kita lurus ruku. Imam baru mau sujud, biarkan kepalanya imam nyentuh bumi dulu, baru kita gerak. Jangan membarengi. Dan makmum tidak boleh berdiri sendiri secara terpisah. Ia harus masuk ke dalam barisan shaf atau menarik orang lain untuk membuat barisan dengannya. Sudah kita praktekkan yang pertemuan berikutnya. Jadi nggak boleh misah. Di sini penuh, terus sholat di belakang sana. Sah sholatnya, tapi tidak mendapatkan pahala berjamaah. Ya, tetap harus masuk ke shaf. Kalau nggak dapat, tetap di belakang. Terus kemudian narik yang di depannya. Sudah kemarin? Ya, yang kemarin ikut kajian sebelumnya. Pasti sudah. Dan tidak boleh rukuk kecuali setelah imam sempurna rukuk. Begitu juga tidak boleh sujud sampai dahi imam menyentuh tanah. Nah, sudah habis. Wallahu a'lam bissawab. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Enggak ada? Ya sudah kalau enggak ada. Ada yang mau ditanyakan, Mbak? Oh, monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Dalam kesempatan ini, sebagaimana disampaikan tadi oleh Ustaz, yaitu mengenai Rabbana waghfir lana dzunubana wal-walidina warhamhum kama rabbauna shaghira. Nah, ini di waktu yang lain saya pernah mendengarkan Rabbana ighfir lana dzunubana wal-walidina warhamhum kama rabbauna shaghira. Dan yang kedua, Rabbana ighfir lana dzunubana wal-walidina warhamhum kama rabbauna shaghira. Di dalam penjelasan itu, kalau kita memakai wal-walidina itu hanya berdua saja. Jadi berdua antara imam dan makmum. Tapi kalau jemaahnya lebih dari dua, nah itu kita harus memakai wal-walidina. Mohon maaf, dan yang kedua, Ustaz, saya juga mohon penjelasan
di saat jemaah selesai mendengarkan adzan daripada Bilal, nah itu ada yang sholat qobliyatul Jumat, ada yang diam aja begitu. Nah, dunia begitu juga setelah sholat Jumat itu mereka tetap diam, tidak melakukan sholat sunnah. Jadi mohon penjelasan yaitu mengenai hal itu, apa menyangkut mazhab, apa memang orang itu nggak mau atau bagaimana Ustaz. Terus yang ketiga ini Ustaz, yaitu mengenai takbir namanya takbir masalah takbir Islam. Nah di situ pada saat imam itu takbir untuk rukuk dan kemudian imam itu berdiri pada waktu i'tidal, nah itu jemaah ada yang sami Allahu liman hamidah, ada yang begini dan ada yang begini. Nah ini dasarnya bagaimana? Terima kasih atas penjelasannya Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang pertama tentang doa Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Tadi Abah mengatakan kalau wali walidina itu cuma 2 orang. Kalau wali walidaina itu semuanya. Itu terbalik, Bah. Jadi ada bentuk tunggal walidun itu 1. Bentuk 2 walidaini itu 2. Terus bentuk banyak walidina. Jadi yang di walidina itu malah yang banyak, Bah. Oke, sama kayak apa ya? Muslimun itu 1 orang Islam. Muslimaini artinya apa? 2 orang Islam. Muslimunah atau musliminah banyak orang Islam. Sama kayak walidun, orang tua. Walidaini atau walidani, 2 orang tua. Walidina atau waliduna banyak orang tua. Makanya susunan kalimatnya yang benar Allahumma ighfir lana wali walidina, karena orang tuanya banyak dari jamaah itu. Faham maksudnya? Allahumma ighfir lana, ya Allah ampunilah kami. Banyak, semuanya mencangkup kan? Wali walidina, yang hadir ini punya orang tua semuanya. Ampunilah kami dan dosa orang tua kami. Faham sampai di sini? Warhamhum. Kenapa kok nggak pakai huma? Kalau huma itu 2, tapi hum mereka banyak. Makanya ketika kita doa jenazah misalkan ya, terus yang disebutkan khususon ila arwahi ini, maka nanti pakai Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Faham sampai di sini? Jadi betul, Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Jadi justru wali walidina itu yang mencakup banyak. Kalau yang wali walidaina lidai itu 2, tapi akan mencakup semuanya karena ada nanya. Faham maksudnya? Ini pelajarannya bahasa Arab, Bah, ya. Jadi gitu ya aturannya. Muslimun 1 orang muslim, muslimaini 2 orang muslim, muslimunah atau musliminah banyak orang muslim. Gambarannya seperti itu. Yang pertama. Yang kedua tentang sholat Jumat qobliyah. Kalau qobliyah Jumat memang ulama itu berbeda pendapat. Kalau pendapat kita yang kita pakai dalam mazhab Syafi'i dikatakan bahwa semua sholat wajib antara azan dan iqamah ada sholat sunnahnya, termasuk sholat Jumat itu kan termasuk sholat wajib, maka ada sholat qobliyah Jumatnya. Dalilnya mana? Ini dalilnya. Semua sholat fardu itu pasti diikuti oleh sholat sunnah qobliyah 2 rakaat. Sholat Jumat adalah sholat fardu, maka di situ ada qobliyah Jumat. Ada dalilnya juga seperti ini. Ketika ada
Sulaik Al-Ghatafani datang sholat Jumat, Nabi lagi khutbah. Sulaik ketika datang langsung duduk, karena dia merasa Nabi sudah khutbah. Khutbah ini wajib, ya. Maka saya lebih mendahulukan yang wajib, katanya Sulaik. Tapi Nabi menegur, ini dalilnya. Sulaik, kamu sudah sholat sunnah belum? Ternyata Sulaik belum ya Rasulullah. Sholat, disuruh berdiri, sholat 2 rakaat. Artinya apa? Ini adalah pendapat yang kita pakai, bahwa ada sholat sunnah qobliyah Jumat. Ada lagi kelompok yang mengatakan gak ada sholat qobliyah Jumat, biasanya teman-teman salafi. Faham maksudnya? Jadi kalau misalkan melihat mereka gak sholat, ya sudah, mungkin mereka pakai pendapat yang tidak mensunnahkan. Sedangkan kita pakai pendapat yang mensunnahkan, maka tetap kita sholat qobliyah. Ba'diyahnya gimana? Tetap ada, ya, qobliyah dan ba'diyah tetap ada berdasarkan hadis ini. Nah itu sunnah qobliyah 2 rakaat, juga otomatis ada ba'diyahnya. Ini panjang ini pembahasannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang ketiga tadi? Apa bah tadi bah? Yang ketiga, kok lupa bah? Nah, abahnya lupa juga. Apa yang ketiga tadi? I'tidal. Okay. I'tidal, sami'allahu liman hamidah. Ada yang tangannya lurus, ada yang sendekap. Betul? Nah, ini kalau nggak salah ada dalilnya di sini. Terakhir. I'tidal. Wes. Nah ini, loh, kok belum muncul? Mana yang benar ketika sami'allahu liman hamidah? Ada yang sendekap, ada yang tegak. Betul? Pernah melihat kan? Nah ini, amma zamanul i'tidali fala yajma'uhuma tahta sadrihi. Adapun ketika kita i'tidal, tidak mengumpulkan 2 tangan di atas dada. Tapi apa? Bal yursiluhuma, tapi lepaskan tangan itu. Sawa'un kana fi dzikril i'tidali aw ba'dal faraghi minal kunuti. Ini dalilnya bah. Jadi yang benar mana? Sami'allahu liman hamidah. Lepaskan tangannya, tidak diletakkan di atas dada. Bisa dipahami? Ini pendapat yang paling kuat. Ustadz, bagaimana kalau orang yang sudah mengamalkan meletakkan di atas dada? Tetap sah, tidak sampai membatalkan sholat. Cuma kalau mau ditanyakan yang paling afdol, lepaskan, tidak diletakkan di tangan. Dan ini dijelaskan dalam kitab Hasiyah Jamal alal Manhaj. Gitu bah. Wallahu a'lam bissawab. Yes, cukup? Wes, sudah bunyinya panjang tadi ya. Peluit panjang tadi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, alhamdulillah Mas Namu